Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Firly Syanzara Lasar dengan NIM 202216640016. Saya Adelia Cindy Pratama Putri dengan NIM 202216640017. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Dan saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Panggul terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ginekoid. Biasanya jenis ini dimiliki oleh wanita. Ginekoid berbentuk oval dengan panjang kanan dan kiri lebih lebar daripada depan ke belakang. Yang kedua ada android. Kemungkinan jenis ini dimiliki oleh pria. Berciri khas rongga sempit dan berbentuk seperti hati. Yang ketiga ada antropoid. Berciri khas lonjong seperti telur dengan diameter depan ke belakang lebih panjang daripada kanan ke kiri. Yang keempat ada platypeloid, berongga pipih dan jaraknya lebih panjang kanan ke kiri daripada depan ke belakang. Sekarang kita masuk ke dalam rongga panggul. Rongga panggul terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sacrum, yang kedua ilium, yang ketiga ischium, yang keempat pubis, dan yang kelima coccygeus. Sebenarnya coccygeus ini masih termasuk ke dalam sacrum karena sacrum terbagi menjadi 5 ruas ditambah dengan coccygeus. Selain dua itu, di dalam sacrum terdapat tulang yang menonjol yang disebut dengan promontorium. Perbatasan antara sacrum dan ilium disebut articulatio sacroiliaca. Lalu kita masuk ke dalam tulang ilium. Yang pertama ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, dan spina iliaca anterior inferior. Lalu untuk mempermudah saya akan menjelaskan tentang anterior, superior, posterior, dan inferior. Supaya gampangnya, anterior di depan, posterior di belakang, superior di atas, dan inferior di bawah. Di dalam tulang ischium terdapat acetabulum, rongga yang bernama obturator foramen, dan tulang yang menonjol bernama spina ischiadica. Lalu ada tulang kemaluan atau os pubis. Di tengah ini namanya symphysis pubis, dan yang ini namanya tuberculum pubisium. Lalu ini semua adalah kerangka tulang panggul. Lalu kita lanjut, konjugata apa saja atau diameter apa saja yang berada di panggul. Pertama ada konjugata transversal, yaitu jarak terjauh melintang di linear terminalis. Jaraknya sekitar 13 cm. Yang kedua ada konjugata vera, yaitu jarak antara symphysis pubis ke tulang promontorium. Jaraknya sekitar 11 cm. Yang ketiga ada konjugata obliqua, yaitu antara jarak articulatio sacroiliaca ke titik pertemuan antara konjugata transversal dan konjugata vera. Untuk jaraknya kurang lebih 12,5 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan itu sendiri terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ada engagement, yang kedua ada fleksi, yang ketiga ada rotasi internal, yang keempat ada ekstensi, yang kelima ada restitusi, dan yang keenam ada ekspulsi. Dimulai dengan tahap awal yaitu engagement atau penurunan kepala, di mana pada tahap ini kepala mulai masuk ke dalam pintu atas panggul, di mana sutura sagittalis melintang sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian karena adanya dorongan his dan kontraksi, kepala mengalami langkah selanjutnya yaitu descent atau penurunan. Terjadilah asinklitismus anterior, di mana sutura sagittalis mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun karena adanya kontraksi, lalu kepala mengalami perubahan arah dan sekarang mendekati simfisis. Biasa disebut dengan asinklitismus posterior. Kemudian kepala semakin turun ke bawah, yaitu tahap fleksi, di mana pada tahap ini dagu mulai mendekati dada. Kepala sudah mencapai Hodge 3, mana kepala berada setinggi spina ischiadica, rotasi internal, atau biasa disebut dengan putaran paksi dalam. Pada langkah ini, ubun-ubun kecil yang awalnya di pinggir berubah posisi menjadi di depan atau tengah interior. Ekstensi. Pada tahap ini, dagu mulai menjauhi dada, di mana kepala muncul di introitus vagina. Selanjutnya yaitu restitusi atau putaran paksi luar. Pada tahap ini, kepala akan menyesuaikan dengan sumbu punggung atau badan janin. Yang terakhir yaitu ekspulsi. Ekspulsi merupakan lahirnya bahu anterior, lalu posterior, lalu disusul dengan seluruh tubuh lahir dengan cepat. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.